kita bisa buat file baru dengan cara klik new, terus masuk ke file. Untuk repositorinya silahkan disesuaikan dengan kemarin. Terus untuk filenya ini temporal. Dari setiap pekerjaan kalau sudah di file itu jangan lupa filenya itu kalian proses dan kalian klik agar masuk. Kan ini masuk belum masuk, ini masuk belum save. Jadi masuk ke file klik dan sampai buka. Dari sini kita masuk aset itu karena kita akan mengekspor sampel atau wilayah kasus yang akan kita gunakan. Caranya klik new, pilih save file. Ya, yang perlu diperhatikan file yang kalian masukkan itu yang pertama dari SAP, ya, RG, SAX, CPC, SBN, dan SAP XML. Jadi yang ketiga itu yang SBX. Nah, yang di folder dulu nanti ada sampel Kabupaten Samosir. Dan terus masukin. Ini yang dimasukin yang CPG, DBF, SBN, SHP, SHX, PRG sama yang XML ini. Ini di open. Apa nggak ada? Ganti ROI tadi. Kalau udah di copy, diimport ini, di copy script, diimport, terus habis itu di refresh kalau semisal SAP-nya belum masuk, masukin terus ini diganti ROI disamain kayak ini. Kemarin kita masuk ke step. Di import jadi import dulu. Ketik Sentinel. Iya. Importnya tuh yang ini. Bahasa Indonesia tabel raster Yang itu dan yang yang akan masih kita gunakan ini itu satu. yang next Sentinel to MSI level 2A. Nice. Jangan sampai kebalik, tapi yang level 2A Ini yang level 2A. slot. Jadi import juga. Lalu image collection-nya kalian ubah menjadi S2 yang bukan semua. Oke. Ini lagi. Ini yang Ini ya yang tadi tulisannya kan image collection terus diganti jadi S2 kecil semua. terus ini definisikan sebagai dengan seleksi Kalau udah klik run. Ya kalau berhasil nanti akan muncul script Kalau berhasil muncul kayak gitu. Center tuh penampilan objek. Atas. List of year of image to use. Jadi di sini pilihan tahun yang akan kita gunakan cara mengikuti temporal itu. Dengerin ya. Dari 1 sampai 2025. Lalu ada create an image per year. Nah, untuk year-nya ini tidak kita isi karena kita akan menggunakan 5 tahun.
Dengan untuk tanggal mulainya kita mulai pada tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 Bulan 1 sampai tanggal 1 bulan bulan 12 tanggal 12. 31. Jadi 1 tahun penuh. Lalu untuk durasi media kita pakai Generate image media. citra senior 2 lagi dengan klik LOI. LOI itu LOI Klipnya. kita gunakan kebacaannya. Ini Lalu show image ini untuk menampilkan petanya kita pakai bin 8 11 2 yaitu bin yang digunakan untuk petanya. Lalu ada image 2025 image mobil RF model itu karena dasar citra yang kita gunakan itu kita pakai tahun yang terbaru yaitu tahun 2025. Jadi secara multiton untuk temporal memang beda-beda tahunnya, tapi dasar yang kita gunakan itu dasar tahun 2025. Image, nah ini ada tutupan lahir yang akan kita nanti. Lalu ekstrak image value, nanti kita akan mengekstrak image atau citra yang kita gunakan secara kelas akurasi teks, jadi nanti pakai confusion metric, akurasi dan apa. Bawahnya ada script lag juga, jadi nanti RDLC-nya ada 6 kelas dengan warna palet yang berbeda-beda. Nanti ini palet-paletnya masih jadi. Selanjutnya nanti kita akan ekspor hasil yang variabel. Nah nanti kan akan muncul geometri. Geometri ini kalian tambahkan sampai jumlahnya ada 6. tambahin sampai ada 6. Sampai ada 6. Klik ini terus tambahin sampai ada 6 geometri. Mana sih? Kalau sudah kita akan masuk ke proses editing. Yang atas? Klik yang simbol setting atau simbol gear ini. Oh, tambahin itu. Terus kita sesuaikan nama dan bentuknya. Jadi yang pertama itu ada pemukiman. Namanya itu harus sama persis. Pemukiman. Hurufnya bisa kecilnya itu harus sama persis. Jadi pemukiman. Import S, feature collection. Collection propertinya. Number isi class value-nya 1. Nah kita isi pertama. Jadi udah klik OK. Kita lanjut yang kedua. Nah tadi yang pertama pemukiman, kedua itu air. Air sama sapi. Ininya juga sama feature collection, propertinya ditambahkan. Class value-nya. Ini yang kedua, berarti yang lanjutkan sampai yang ke-6 sama semua. Kita
semua. Nanti di script tulisan tutupan mesinnya kan berubah warna menjadi ungu. Tadi kan hitam, sekarang jadi ungu. Kalau mesin mesinnya sudah tutup semua. Klik satelit, Terus kalian zoom in. ROI-nya. Ya, sampai sini jangan lupa bagian layer ROI-nya itu kalian unchecklist. ROI-nya unchecklist. Ya, kalau berulang kalian mulai mengedukasi, cari. Ini misal mulai ke pemukiman dulu. Ya, ini kan ada pemukiman. Ya, untuk pendigitasi itu bentuknya harus kotak ini. Oh yang urus sama Ngapain sih sih? Nah ini yang pemukiman. Ya, untuk pendigitasinya itu bentuknya harus kotak atau rectangle. Bisa kita ganti pakai ini. Kita mulai kita. Oke, caranya kayak gitu guys. Nanti sampai ternyata digitasinya salah, misal gitu ya. Kalian udah kasih bulan tangan, kalian klik, nah ini bisa kalian delete atau kalian resize, guys. Ini masing-masing tutupan lain cari 5 lagi ya. Bisa ini. Tunggu sampai jam 10.40. Aku bisa. Aku mau mute. Ganti. Ya kalau kapannya masih belum memenuhi Itu pokoknya nanti kalau udah selesai di apa ini namanya kurang dari ROI-nya atau kalian ganti wilayah ROI-nya. Misal tadi itu dua air di bagian hulu sungai, jadi bisa kalian ganti ke hulu sungainya. Atau kayak sawah bentuknya jajar ginjal, itu kalian pasti jajar ginjal, jangan buat ROI kota. Nanti kapan yuk meleset ya kurang. Kurang lebih seperti itu. apa sih? Semakin mendekati satu semakin baik. Oh, semakin mendekati satu semakin baik. Kalau udah digitasi nanti di run, habis di run nanti lihat di konsol ini biasanya nih kalau udah ada ke-upload gitu nanti muncul confuse metric kayak gitu. Terus nanti akurasi sama kapannya harus mendekati satu atau enggak kapannya doang aku nggak tahu. Nanti kalau misal belum 0,9 di kayak gituin ditambah-tambahin aja ya gitulah pokoknya. Caranya klik run, Di details itu ada liasi, klik run. langsung aja ke bagian yang ini. Nah, di foldernya itu harus sudah ada folder di Google Drive kalian. Ya, nah, di bagian penyimpanan itu udah buat folder baru. Ini namanya export GE. Jadi bagian ini foldernya jadi pakai nama export GE. Drive foldernya disesuaikan Yang sama namanya juga nama folder di drive. kapitalnya, spasinya harus benar sama. Setelah itu filenya ini bebas yang kalian namain apa aja. Ini sebagai contoh namanya tuh LBLC 2021. File formatnya pakai TIFF, harus
definisi bisa kalian peran. Setelah definisi nanti akan muncul di bagian submit ini. Terus kalau sudah berhasil masuk ke Google Drive. Nanti seperti itu. Jadi bikin folder dulu di Google Drive, terus di run, di rename di bagian transaksi, terus di download. Nah ini pada biasa dunia. Oke. Nungguin aja juga gak usah ditunggu. Maksudnya kalau sudah berhasil di run ini, terus ini langsung kalian pelan aja, yang lain juga gak apa. Jadi gak usah satu selesai, terus langsung aja kita semua. Untuk pengolahan di Google Engine, ada yang masih belum, ya kan? Adalah hasil LULC tadi. Setelah itu save file wilayah yang kalian gunakan. Ya, kalau sudah memuat dua file tersebut, selanjutnya proses yang kita lakukan yang pertama itu adalah ekstrak BMS. Oke, itu langsung kita isi terus interface-nya yang buatan sama saya simpan folder simpan dengan nama 2025.tif save. Nah, nanti kalau sudah akan muncul citra tanpa background warna hitam. Setelah ekstrak BMS, kita akan melakukan reclassify. Classify-nya itu kita berubah menjadi 6 karena tempat lainnya kan ada 6. Terus metodenya well ke manual interval. Oke, kita simpan. Sebenarnya juga masih pakai dotif. Simpan aja Pak, namanya ray.tif. Nah, kalau sudah terreclassify, selanjutnya kita akan masuk ke proses pengubahan menjadi poligon. Jadi masuk ke raster to polygon. Untuk rasternya kita pilih yang sudah classify lagi. Inputnya value, outputnya kita beri nama Topo 2022. Nah, mulai raster to polygon ini sudah tidak pakai relatif, jadi pakai udah mulai Jawa. Nah, ya itu sudah berhasil berubah menjadi monitor. Ini kita bisa cek dulu atribut-atributnya. Sebenarnya datanya itu sebenarnya ada berapa? Satu, ternyata
ternyata jumlah datanya itu ada 850.000 sekian. Ini kan masih banyak banget ya, tidak efektif kalau mau diolah ke proses yang selanjutnya. Maka untuk penyederhananya kita pakai metode dissolve. Dissolve, inputnya kita masukkan yang populasi, outputnya kita beri nama dis. Ini juga pakai SHP, negatif. Untuk software-nya bentuk record. Ini jangan lupa ya, bentuk record. Setelah itu bisa dilihat. Nah, untuk proses dissolve ini memakan waktu yang cukup lama, tergantung spek PC masing-masing. Biasanya itu kurang lebih sekitar 3-5 menit. Jadi dia disebut nanti yang pertama itu ekstrak BMS dulu, terus declassify, terus raster ke polygon, baru dissolve, dan terakhir simbologi. Urutannya jangan sampai balik-balik ya. Kita cek aktif tahunya. Jadi hasilnya cuma 6 sesuai dengan jumlah lain yang kita buat tadi. Jadi berhasil terorganisir. Nah, kalau sudah jadi 6, bisa kita lanjut ke yang terakhir. Level simbologinya nanti pilih yang headwind color, terus kelasnya udah ke 6, metodenya manual interval. Kalau udah terbuka untuk setiap warnanya itu nanti kalian sesuaikan dengan keturunan saja. Misal nomor 1 kan pemukiman, berarti juga ke warna merah. Nomor 2 kan tubuh air, itu berarti biru. 3 hitam ya hijau. Warna itu kan pemukiman, berarti pemukiman. Terus sampai yang terakhir ada sedikit tips juga biar pembacaan petanya itu lebih rapi, yaitu klik more, format all symbol, properties, outline colornya ini kalian matikan aja. Terus mau color, pilih mau color, white. Petanya itu akan lebih enak saat baca. Seperti ini yang kita simbologi, itu kalian bisa lanjut ke peta-peta berikutnya sebelum kalian layout jadi satu. Untuk semuanya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung?